Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu kekuranganmu yang harus kamu ketahui, sehingga Allah belum kembalikan mantan kepadamu. Ya. Nah, jadi ini ya yang harus kita ketahui bersama ya. Ketika kita berharap mendapatkan sesuatu yang teramat sangat berharga, apa yang harus kita lakukan? Kerja keras, pengorbanan, ya. Anda bisa lihat tuh, orang naik ke atas gunung karena suka naik gunung, ya. Apa yang dilakukan? Kerja keras. Apa bisa naik ke atas gunung dengan bonceng naik sepeda motor? Kan tidak bisa, ya. Apa bisa naik ke puncak gunung dengan pakai mobil? Santai saja, disetirin, dan setelah itu sampai ke puncak gunung, foto-foto, selesai, turun lagi. Kan tidak. Harus membawa tas ransel yang besar, berisi perbekalan, logistik, pakaian, dan seterusnya. Harus berjalan menanjak. Jadi beda banget loh ya, bagi Anda yang sering naik gunung. Kita jalani 5 km dengan trek yang datar. Dengan kita jalan 1 km dengan trek menanjak, itu capeknya lebih capek dengan trek menanjak tadi. Apalagi masih harus memanggul beban segala macam tadi, ya. Kerja keras, sehingga kemudian kerja kerasnya terbayar ketika dia berhasil sampai ke puncak gunung tadi, ya. Para nelayan, kalau mereka mau dapat ikan yang sedikit, mereka cukup menyebarkan jala atau jaring di pinggir pantai. Ya, tapi dapatnya sedikit. Kalau mereka pengen dapat ikan yang banyak, mereka harus berkorban, pergi ke tengah lautan, berhadapan dengan ombak yang kadang-kadang ya, tinggi ombak itu 2 kali tingginya rumah. Ya. Saya masih kecil, kebetulan rumah saya itu di dekat pantai, ya. Kalau jalan kaki hanya sekitar 15 menit dari rumah sampai ke pantai. Teman-teman kecil saya itu banyak yang anak nelayan, sehingga beberapa kali saya diajak ke tengah laut. Itu ombaknya kadang-kadang lebih tinggi dari rumah, ya. Dan ketika berada di tengah laut, ada ombak, kadang-kadang badai, dan seterusnya tadi. Tapi hasilnya juga seimbang dengan banyaknya ikan yang didapatkan. Para penyelam mutiara tuh, ya, itu harus punya skill yang luar biasa, sehingga kemudian mereka menyelam, ya, dan bisa mendapatkan mutiara tadi yang ketika dijual harganya seimbang dengan kerja keras dan pengorbanan mereka, ya. Para atlet seperti Cristiano Ronaldo, ya, Lionel Messi, kemudian ada Neymar, dan seterusnya, pemain-pemain sepak bola yang sangat kondang di zaman ini. Apa kemudian mereka bisa mendapatkan popularitas, harta, kekayaan, dan seterusnya tadi tanpa kerja keras? Oh, itu disiplinnya luar biasa. Pola makannya diatur, ya. Latihannya bangun pagi jam 7 pagi itu sudah mulai train, ya, sampai jam 10. Kemudian istirahat sebentar, ya. Nanti masuk habis makan siang itu uji coba latihan lagi untuk beradaptasi dengan pertandingan ketika cuaca panas, ya.
Sore hari latihan lagi. Jadi latihannya itu kalau satu hari satu malam 24 jam, mereka bisa berlatih selama 12 jam. Kerja keras dan seimbang dengan hasil yang mereka dapatkan. Ya. Nah, kita pengen mendapatkan mantan, atau kita berdoa agar Allah mengembalikan mantan ke sisi kita. Yang jadi pertanyaan sekarang, seberapa keras usaha kita? Saya sudah tidak bisa berusaha, Ustadz, karena dia sudah menutup seluruh jalur komunikasi dengan saya. Iya, Anda berdoa itu juga berusaha, ya. Lah kita kan pengennya yang serba singkat, yang serba prasmanan. Kita pengennya yang serba instan, ya. Bahkan nih, misal ada seorang ustadz, dia mengajarkan sebuah doa, ya. Doa itu diambilkan dari dalam Al-Quran. Dia sebut, ini doa Nabi Zakaria alaihi salam. Terdapat di dalam Al-Quran, suratnya ini ayat kesekian. Ya, itu tujuannya apa? Tujuannya agar jangan cuma ngambil doanya saja, tapi juga Al-Quran yang ada di rumah dibuka, dibaca. Ya, kan kita semua punya ya Al-Quran yang ada terjemah di rumah kita masing-masing. Tapi apa yang kita lakukan? Kita pengen yang serba prasmanan, yang serba instan, ya. Sudah ditunjukkan suratnya di mana, ayat keberapa, itu pun kita masih malas sekali membuka Al-Quran, ya. Pengennya di video itu sudah lengkap, ya. Di deskripsi sudah ada ayatnya, begitu, sudah ada doanya. Kalau bisa doanya juga ditulis dalam huruf Latin, karena tidak mau belajar membaca huruf hijaiyah, ya. Nah, ketika usaha dalam doa yang kita investasikan itu kecil, maka hasil yang kita dapatkan ya sesuai dengan apa yang kita usahakan tadi. Kalau kita menjaga ya motivasi, niat, dan adab kita sebagai seorang pencari ilmu, jadi kita tidak hanya pengen mantannya kembali kepada kita, yang lebih penting dari itu, kita berharap Allah ridho dan cinta dengan usaha yang kita lakukan, ya. Kita kan cuma pengen mantannya saja, ya. Kita merasa butuh dengan Allah ketika ada persoalan mantan. Kita baru mengerjakan sholat ketika besok ada ujian kenaikan kelas, yang mahasiswa akan ujian akhir semester, atau mau maju ujian seminar skripsinya. Malamnya baru berdoa dan memohon kepada Allah pakai sholat tahajud. Setelah itu sholatnya kita lupakan. Disitulah letak kekurangan kita. Kenapa kita merasa sudah berdoa? Kita yang merasa, ya. Padahal sesungguhnya usaha kita di dalam berdoa dan meminta kepada Allah itu sama sekali, ya, belum meneteskan keringat apapun. Artinya usaha kita masih jauh, doa kita masih jauh dari kata maksimal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku.
maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Ya, sudah bisa memahami ya, kenapa mantan belum kunjung dikembalikan kepada kita. Karena kita hanya berdoanya saja. Tetapi semua yang Allah perintahkan untuk sholat 5 waktu, ya, yang fardu, yang wajib untuk kita kerjakan. Kita hanya mengerjakan sholat sunat hajatnya saja. Karena ada tutorial, misal, kalau mau membaca doa ini, kerjakan dulu sholat sunat taubat dan sholat sunat hajat. Tapi sholat fardunya tidak kita kerjakan. Ya, letak kekurangan kita. Kita hanya memohon kepada Allah ketika kita butuh saja. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah ketika kita sedang pengen mantan kembali. Padahal mantan itu adalah sesuatu yang teramat sangat berharga dalam hidup kita. Dan tidak ada sesuatu yang berharga yang bisa kita dapatkan dengan gratis, dengan cuma-cuma. Semuanya butuh kerja keras. Semuanya butuh doa, ya, dengan tingkat yang maksimal. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.